Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar, Bu Nurayati. Suaranya bisa terdengar, suara saya. Kalau mungkin ada bisa respon. Sudah terdengar atau belum suara saya? Sudah ya? Sudah jelas ya? Oke. Ya, untuk LC kali ini kita akan membahas terkait dengan on, apa plagiarisme dan etika publikasi ilmiah untuk dosen dan mahasiswa. Mungkin nanti pemaparannya akan apa namanya itu cukup cepat ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya atau ingin mengkonfirmasi, silakan langsung chat saja atau angkat raise hand. Kita awali dulu dari pemahaman basic dasar kaitannya dengan term definisi plagiasi ya. Sebetulnya yang hendak perlu di menjadi tujuan dari OLC ini adalah memberikan pemahaman bahwa yang namanya plagiasi itu belum tentu dia similar ya, dan yang namanya similar atau sama itu belum tentu juga plagiasi ya, karena banyak mahasiswa maupun dosen maupun akademisi di Indonesia ini pada umumnya itu masih menganggap bahwa kalau cek to need in-nya itu dia 90%, maka eh, apa dianggap plagiasi gitu. Padahal belum tentu. Karena tinggal ngelihat aja 90% itu persentase paling banyak apa? Oh, paling banyak adalah submitted to repository. Paling banyak submitted sama dengan artikelnya sendiri yang online di website, penulisnya adalah dia sendiri ya, maka itu sebetulnya bukan plagiasi, itu adalah hanya sebatas similar atau sama, karena di era online ini penyimpanan itu adalah dengan ditayangkan online dan itu belum bisa dikatakan sebagai penerbitan ya. Jadi itu sebetulnya tujuan dari Walls ini. Nah, akan bisa memahami apa yang kami utarakan ini kalau misalkan Bapak Ibu bisa mengikuti ULS ini sampai selesai. Oke, kalau yang term yang ini saya rasa udah tinggal kita baca aja, kita udah paham maksudnya ya. Kalau dari Permendiknas ini poinnya sebetulnya ada pada kata tanpa menyebut sumbernya. Tapi ketika kita menyebutkan sumbernya pun, namun isinya persis dengan yang ada di sumber aslinya, dan kita tidak melakukan kutipan langsung dengan tanda kutip, itu tetap dikatakan sebagai plagiasi, bukan similar. Ya. Karena kalimat dari awal sampai akhir dari suatu tulisan, dan Anda menuliskan nama Anda di atas sebagai penulis, yang berarti mulai introduction, pendahuluan sampai ke kesimpulan, itu adalah karya Anda, tulisan Anda, ide Anda. Yang berarti kalau ada tulisan orang lain yang persis A to Z-nya plek, Anda harus melakukan kutipan
langsung dan kemudian dikasih sumbernya. Kalau misalkan Anda melakukan kutipan yang tidak langsung, yang berarti Anda melakukan suatu bentuk parafrase, baru itu bisa dikatakan tidak plagiasi dengan catatan diberikan sumbernya dari mana Anda melakukan paraphrase tersebut atau Anda melakukan kutipan yang tidak langsung tersebut. Ya, ini hal yang perlu dipahami. Jadi nggak hanya sekedar hal yang fatal seperti karya orang diganti judulnya menjadi karya kita. Itu sudah hal yang fatal. Untuk era teknologi saat ini hal yang fatal kayak gitu saya rasa sudah kalau masih ada yang melakukan itu berarti sangat gaptek sekali karena dengan era teknologi seperti ini sudah sangat mudah untuk melakukan paraphrase, sudah mudah untuk melakukan pencarian referensi, sudah mudah bahkan dengan dibantu artificial intelligence kita bisa memperbaiki tulisan kita yang awalnya aut-autan nggak sistematis bisa dibantu untuk dibuat sistematis ya. Namun bagaimana caranya untuk melakukannya dengan sesuai kode etik, nah itu nanti kita pelajari besok ya setelah Jumatan. Apa yang dikatakan sebagai sumber itu bisa bermacam-macam ya tergantung dengan gaya style atau citasi. Kalau kita pakai style yang membolehkan Anda menggunakan misalkan lukisan atau sketsa atau kemudian PPT itu sebagai bentuk referensi, ya boleh-boleh saja. Tapi pada umumnya pastikan Anda melihat guideline atau petunjuk dari masing-masing institusi, contoh seperti Umsida. Di panduan penulisan boleh enggak mencantumkan PPT sebagai salah satu referensi. Nah, dicek di prodinya masing-masing ya, apakah membolehkan atau tidak. Karena masing-masing keilmuan pastinya ada pertimbangannya sendiri-sendiri ya, boleh atau tidaknya. Contoh ada seperti kalau saya di prodi hukum, itu ada prodi hukum di Indonesia yang menyatakan di UII itu undang-undang itu bukan referensi, undang-undang itu adalah yang dikaji, jadi nggak bisa masuk referensi. Ada lagi yang menyatakan di UI, bukan UII, tapi UI, UNPAD, undang-undang masuk sebagai referensi. Nah, yang seperti itulah sama ya, masing-masing tempat itu punya aturan sendiri-sendiri. Yang poin pentingnya adalah Anda ikuti guideline itu dan Anda pastikan menyebutkan sesuai dengan apa yang Anda jadikan rujukan tadi sebagai daftar pustaka atau referensi. Ya. Nah, yang ini juga Permendiknas ini menjadi dilematis. Kenapa? Karena ada bahasa isi laman elektronik. Berarti itu dikategorikan sebagai diterbitkan. Isi laman elektronik. Tapi isi laman elektronik yang bagaimana? Yang bisa dikategorikan diterbitkan ini, ya. Kalau kita ngelihat dari termnya, laman elektronik itu berarti website. Tapi menjadi pertanyaan kalau website itu dia website isinya dia sendiri yang nulis, apakah itu kemudian menjadi plagiasi? Wong belum diterbitkan dalam bentuk jurnal. Lah, ternyata dalam kode etik publikasi ilmiah oleh COPE, COPE itu Committee of Publication ya, etik, Committee on Publication Etik, itu COPE namanya. Itu dia menyatakan bahwa sepanjang artikel atau tulisan tersebut ya itu tidak diterbitkan dalam bentuk wadahnya yang sedemikian rupa seperti kayak ber-ISSN, ber-ISBN, maka sebetulnya itu belum masuk kategori published. Kalau yang sekedar online itu bisa masuk kategori preprint seperti kayak archive.umsida.acid atau repository seperti kayak eprints.umsida.acid. Ya, jadi di Umsida ini ada dua lokasi yang dimana kita bisa ngonline-kan karya apapun itu bentuknya, bisa PPT, bisa tugas itu
itu eprints.umsida.acid, dan kalau yang skripsi tesis itu di archive.umsida.acid dalam bentuk preprint. Kalau yang tadi repository bentuknya wadahnya adalah eprints, ya mirip namanya. Bisa di searching aja eprints.umsida.acid sama satunya archive.umsida.acid. Jadi hal-hal seperti ini yang sama itu juga perlu dilihat sebagai bentuk apakah ini sudah diterbitkan dalam statusnya sebagai terbitan kayak majalah buku ataukah belum. Seperti koran itu juga mirip juga ya karena dia ada secara resmi diterbitkan. Apakah belum? Kalau tulisannya sendiri berarti masih ada kemungkinan bisa diterbitkan dalam jenis yang lain, dan itu bukan merupakan self plagiarism. Karena jenis plagiasi itu ada self plagiarism, ada plagiarism. Lah self plagiarism ini kalau dia diterbitkan dalam jenis yang sama, ya, artikel ilmiah dalam terbitan berkala ilmiah, jurnal, isinya beda, tapi judulnya judulnya itu beda, tapi isinya sama. Datanya sama, tapi isinya beda. Nah, ini juga sama juga. Itu bisa dikatakan sebagai auto plagiarism. Karena data sama, pendekatan sama, pastinya hasilnya sama, ya. Sehingga perlu dilihat itu sebagai bentuk karya yang sama. Tapi bagaimana jika dia di-online-kan di preprint atau repository atau di website, bahkan di status Facebook yang panjang begitu, atau status caption Instagram, ya, atau Twitter series, buat tweet tapi dia beberapa kali dalam kurun waktu yang berdekatan. Nah, yang seperti itu juga bukan menjadi autoplagiarism, karena selain dia tidak diterbitkan dalam suatu wadah yang resmi, juga dia tidak diterbitkan dalam jenis yang sama, ya, yang diakui. Yang diakui tentunya ada ISSN dan ber-ISBN. Nah, kalau plagiarism ini sama dengan orang lain. Nah, yang kayak gini ini meskipun antar jenisnya beda, ya tetap bisa kedeteksi sebagai plagiarism meskipun jenisnya beda. Contoh misalkan Anda membuat tulisan dalam bentuk PPT atau bentuk tulisan artikel, dan itu sama dengan isi dari suatu buku, dan itu sama dari isi suatu website, dan itu sama dengan isi dari status Facebook seseorang, ya, maka bisa dikatakan itu plagiarism. Karena di sini rumusnya penulisnya sudah bukan Anda tapi orang lain. Autoplagiarism ini dia ada yang minor, ada yang mayor. Kalau yang mayor, ya tadi mirip penelitiannya, isinya mirip. Jadi pertama dia membuat tulisan misalkan terkait dengan peningkatan kualitas kerja karyawan pada perusahaan selular, ya, dengan variabel A, B, C begitu. Nah, ini dia membuat 2, 3, 4, 5 tulisan yang sama, tapi dia lokasi tokonya beda-beda. Nah, ini kalau berupa artikel ilmiah, sebetulnya itu redundansi, ya. Redundansi kalau itu dia tulisan dia sendiri. Dan itu menjadi plagiasi kalau itu merupakan berarti tulisan orang lain. Karena hanya lokasinya saja dia yang beda, tapi sebetulnya apa yang dia teliti itu sama dan nggak akan menghasilkan sesuatu yang beda, ya. Jadi itu sama halnya sebagai redundansi, ya. Kalau minor overlapping bagaimana? Nah, kalau Salami Publishing ini beberapa data atau beberapa hasil atau beberapa data itu dipecah-pecah menjadi beberapa tulisan, tapi aslinya mereka itu seharusnya menjadi satu kesatuan.
Tapi agar karyanya banyak, dia dipecah menjadi beberapa tulisan. Dan ini sebetulnya nggak boleh dikatakan sebagai autoplagiarisme. Ya. Kalau yang plagiarisme sudah pasti ya bahwa itu mengambil sebagian data atau sebagian teks milik orang lain tanpa jelaskan sumbernya dengan seksama atau baik. Ya, maka pasti itu sudah dikatakan sebagai plagiarisme. Apalagi semuanya, apalagi seutuhnya, maka bisa dikatakan sebagai plagiarisme. Makanya kadangkala sekarang ini banyak mereka yang melakukan manipulasi seolah-olah nggak similar, ya dicek pakai TuneIn nggak detect, tapi setelah kita pelajari, oh ini pakai kamuflase spasi, oh ini pakai kamuflase gambar. Nah, yang seperti itu berarti oleh TuneIn nggak kedetek, tapi karena kita tahu bahwa ini kok sama, topiknya ini kok sama, hasilnya ini kok sama, datanya, nah, bisa dikatakan ketemu ini sebagai plagiarisme. Meskipun dari mesin nggak terdetek, ya, karena kembali yang namanya TuneIn itu sebetulnya hanya membantu. Makanya kalau di Umsida ini ada SK pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, itu silakan dibaca di websitenya perpustakaan di dokumen ya. Ada pedoman karya tulis ilmiah mahasiswa. Di situ ada maksimal dari toleransi untuk similarity itu 20%. Dan maksimal untuk toleransi per sumber itu ada 5%. Tapi semuanya dikembalikan pada dosen masing-masing. Kalau misalkan dosen masing-masing menganggap oh ini 30, tapi kok dilihat ya ini bukan suatu bentuk plagiarisme, ini hal yang umum. Oh semua samanya ada di referensi. Oh semuanya sama cuma di bagian footer aja, ya bukan signifikan masalah substansi. Nah ini terserah dari dosennya masing-masing ya. Jadi similarity itu bukan menentukan ini plagiasi atau tidak sebetulnya, karena bisa dilihat dari samanya dalam bentuk apa, ya. Nah, contohnya misal seperti ini. Ya, di situ ada per sumbernya 99. Ya, totalnya 99. Ya, yang kayak ini sudah pasti dia adalah plagiarisme karena mulai dari awal sampai terakhir dia sama dengan milik orang lain. Ya, hanya diganti namanya saja. Ya, jurnal UIN Malang, jurnal semuanya sama dia. Ngambilnya memang dari situ. Nah, yang kayak gini sudah dipastikan dia adalah plagiarisme. Nah, kalau yang kayak gini, ini dia tidak bisa dikatakan sebagai plagiarisme karena kesamaannya itu hanya pada poin-poin yang tidak terlalu urgent. Ya, makanya kalau mencantumkan pasal itu sebetulnya hanya cantumkan pasalnya aja, isinya nggak perlu dicantumkan juga. Bagaimana agar kita terhindar dari plagiarisme? Kunci dari menulis itu adalah kelengkapan pustaka. Anda punya topik masalah yang mau dikaji, sudah ketemu topiknya, ya. Isunya sudah ketemu. Fenomena, peristiwa, momentum yang mau dikaji sudah ketemu. Pertanyaan penelitiannya sudah dapat. Setelah hal-hal tersebut didapatkan, Anda mulai mencari literatur. Nah, literatur ini sebetulnya Anda bisa mendapatkannya itu kalau hipotesanya sudah terbangun. Apa itu hipotesanya? Ya, Anda gambaran kasar jawabannya itu Anda sudah dapat. Logika berpikirnya sudah dapat. Maka sebetulnya ketika logika berpikir sudah dapat gambaran jawaban kasar, sangkaan Anda atau intuisi Anda bahwa kayaknya ini jawabannya begini, kayaknya jawabannya begitu. Itu kalau sudah dapat yang namanya hipotesa ini
dan Anda kumpulkan kemudian referensi-referensi yang mendukung hipotesa itu sebetulnya 70% sudah selesai itu penelitiannya. Ya. Makanya ketika Anda mencari referensi tadi, pastikan Anda memasukkan informasi bibliografi referensinya dengan tepat. Makanya gunakan reference manager, Zotero, Mendeley, ya. Masukkan referensi-referensi itu di folder-folder pada Zotero atau Mendeley-nya. Bab 1 referensinya A sampai C. Semua ditaruh di folder bab 1. Folder bab 2 A sampai D, bab 3. Kalau yang sekarang kan berarti di model artikel itu pendahuluan, ada referensi 1 sampai 5. Metode perlu referensi enggak? Kalau metodenya itu dia ada artikel lain yang dia menggunakan metode yang mirip, ya Anda berarti perlu ada referensi. Jadi metode itu nggak perlu memberikan referensi buku, ya. Karena sejatinya sebetulnya referensi buku itu sudah selesai di mata kuliah dalam hal untuk menunjukkan metode tadi. Yang perlu untuk ditunjukkan di metode itu adalah referensi penelitian lain yang menggunakan metode serupa. Nah, itu yang perlu direferensikan sebetulnya di metode. Jadi Anda masukkan referensi-referensi yang memiliki metode serupa itu di folder metode. Kemudian di folder hasil dan pembahasan, masukkan juga referensinya. Ya. Setelah itu jadi semua dan Anda susun mana yang sekiranya dibahas dulu, 1 diurutkan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kemudian kalau yang sitasi ini dia referensi terkait apa, itu kasih note. Nah, kalau di Zotero kita bisa ngasih note masing-masing referensi itu catatannya apa. Jadi ketika nanti mau nyusun menjadi suatu bentuk artikel, tinggal di copy paste aja note-note-nya itu dan tinggal dirapikan bahasanya. Nah, merapikan bahasa kayak gini ini kita bisa minta bantuan dari artificial intelligence sekarang. Nah, jadi bahasanya bisa menjadi lebih rapi. Tapi secara ide Anda sudah dapat, secara hipotesa Anda sudah dapat. Ya, makanya 6 way to avoid plagiarism itu diantaranya adalah citing quotes, citing your own material, dan referencing. Mensitasi quote-quote yang diperlukan dan jangan lupa memasukkan dari mana didapatkan quote-quote tadi. Ya, yang note-note tadi itu yang Anda taruh di Zotero-nya tadi. Ya, baru kemudian kalau perlu diperlukan pakai parafrase, kalau nggak diperlukan ya cukup dengan esensinya apa dan poin-poin dari materi itu yang ditulis gitu. Nah, contoh kutipan langsung kan seperti ini ya, dimana kalau misalkan kita pakai kutipan langsung itu ada menjorok ke dalam begitu kemudian dikasih citasi. Yang berarti selain dari kutipan langsung itu semuanya adalah nggak ada yang similar karena Anda sendiri yang nulis. Dalam artian meskipun itu Anda menggunakan bantuan artificial intelligence, tapi secara ide itu adalah kasarannya adalah ide Anda bahwa menaruh opini A di pertama, opini B di kalimat kedua itu adalah ide Anda, ya. Jadi kalaupun Anda dibantu artificial intelligence paraphrase, Anda harus punya draft kasarnya, tidak kosong. Kalau kosong nanti malah berhalusinasi nanti si artificial intelligence-nya, ya. Makanya di sini sumber itu juga penempatannya juga harus tepat, ya, sesuai dengan apa yang Anda citasikan tadi, baik quotation-nya maupun ide-ide yang secara tersirat maupun tersurat muncul pada buku itu atau artikel itu. Parafrase itu kalau yang dilakukan saat ini oleh mesin itu dimungkinkan juga kadang masih plagiaris, ya, masih dikatakan sebagai plagiasi karena susunannya itu masih sama. Kalau Anda lihat contoh ini ya, contoh yang paling sering dipakai ini itu dia
susunannya itu dia sama. Diawali dengan student, kata keduanya hanya beda sinonimnya saja. Kemudian diakhiri dengan apa? Source material while taking note. Yang kedua juga diakhiri dengan while taking note. Nah, ini juga sama. Tengahnya itu ada 10% of the final copy, 10% of your final manuscript, itu poinnya juga sama. Ya, ini tetap aja plagiaris version ya. Jadi kalaupun Anda menggunakan mesin katakanlah seperti kayak Quillbot, katakanlah seperti kayak apa Perplexity atau GPT atau dan lainnya yang membantu untuk melakukan parafrase, Anda harus membaca bahwa apakah memang susunannya ini sudah berbeda ya. Karena kalau susunannya masih sama, idenya masih sama, ya tetap aja itu dikatakan sebagai plagiaris version atau plagiasi. Maka yang legitimate adalah membuat suatu bentuk pernyataan statement baru yang isinya itu menggambarkan dari sumber tadi. Ya, jadi benar-benar baru cara perspektifnya dia hasil dari bacanya tadi. Ya, sehingga dia mengambil dari sudut pandang berbeda dari apa yang dituliskan, meskipun di situ sebetulnya maknanya sama, tapi susunannya dalam menaruh idenya itu menjadi berbeda. Ya, seperti yang ada tertulis di legitimate paraphrase. Itu susunannya menjadi sangat berbeda sekali, tapi maksudnya tetap sama. Ya. Nah, meskipun itu kelihatan berbeda sekali dan Anda tapi mendapatkan inspirasi ini dari buku tadi, ya tetap Anda menuliskannya, sumbernya Lester 4647, contohnya seperti itu. Ya. Contoh yang lain yang sering dipakai juga contoh ini. Ya, kalau Anda ngelihat seperti ini juga sama. Ini masih plagiaris version karena susunannya dia belum berubah. Ya, susunannya masih sama. Kalau susunannya masih sama kayak gini ya, ini masih versi plagiasi. Meskipun sudah lebih pendek, meskipun sudah ada beberapa kata sudah berubah, tapi maknanya secara susunan itu dia masih sama. Susunan kalimat dan paragrafnya. Jadi pada poinnya itu melakukan parafrase itu bukan men-summarize. Ya, kalau Anda melakukan parafrase itu bukan merangkum, tapi sebetulnya merubah susunan struktur daripada suatu paragraf atau struktur daripada suatu kalimat yang lebih baik lagi kalau Anda baca kesimpulan atau isinya atau apanya bagian dari artikel itu dan Anda tulis satu kalimat versi Anda sendiri sebagai highlight atau key point dari artikel itu. Nah, sekarang juga banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa menunjukkan ini key point-nya apa sih dari artikel ini highlight-nya apa dari artikel ini. Anda bisa pakai berli.ai, Anda bisa pakai apalagi itu apa Skyspace ya, banyak sekali sekarang elicit.org yang bisa menunjukkan key point dari artikel ini apa. Tapi kembali lagi kalau Anda menggunakan teknologi itu Anda harus melakukan cek ulang lagi. Apa benar highlight-nya seperti itu. Karena kadangkala teknologi itu dia enggak sepenuhnya betul. Jadi Anda perlu ngecek kembali betul enggak ini dia membahas ini. Oh, betul ada. Oke. Nah, jadi Anda betul-betul yakin. Kenapa kok perlu kita cross check ulang lagi? Karena kembali kalau itu Anda taruh di artikel Anda, tulisan Anda, yang bertanggung jawab itu Anda, bukan mesinnya. Ya, sama seperti kayak Turnitin tadi. Yang bertanggung jawab menyatakan ini plagiasi atau tidak adalah mereka yang berwenang, contoh dosennya, contoh prodinya, bukan mesinnya. Ya, maka kita perlu ada basic argumentasi bahwa memang ini memang ada dan ini ada di halaman sekian, ini memang ada dan ini tercantum di kesimpulannya. Anda harus yakin 100% dan Anda memahami maksud daripada highlight itu. Ya, karena nanti yang bertanggung jawab akan tulisan itu kan Anda, bukan mesin, tapi Anda yang bertanggung jawab. Cara yang lain lagi kalau mengcopy ya jangan dua kata in a row dalam satu
apa namanya itu baris ya. Kalau lebih dari dua kata dalam satu baris, ya lebih baik gunakan sitasi. Ya, kalau memang ada itu, maksudnya ini term yang unik gitu ya. Misalkan kayak statement teori, lex specialis, derogat legi generali, bla 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 gitu. Itu atau kalau di bahasa Latin ada full case, Z case, ya kan. Kemudian ada lagi nulus testis. Kalau itu kan kayak gitu, itu bahasa-bahasa pendapat dari orang lain yang menjadi suatu doktrin. Nah, Anda perlu untuk memberikan quotation yang mirip seperti itu. Tapi kalau hal-hal yang umum, Anda nggak perlu ngasih quotation. Itu kan hal yang umum ya. Ya ini sama seperti tadi ya, bahwa pastikan semua referensi itu terdeteksi. Jangan sampai kemudian Anda nuliskan referensi X, Y, Z, tapi ketika ditanya punya referensi ini, sampean nggak bisa menunjukkan referensinya dari mana, ya. Atau jangan-jangan malah dikritkan halusinasi oleh GPT. Ya, itu malah berbahaya lagi karena referensi di GPT itu kadang dia fake, ya. Bahkan kalau kita pakai Skyspace pun kadangkala ada yang nggak nyambung kalimatnya karena dia memaksakan muncul kalimat itu tapi sebetulnya itu bukan itu temuan dari artikelnya sehingga dipaksakan menjadi bagian dari pendapatnya si AI tadi, ya. Makanya perlu untuk cross check lagi karena yang bertanggung jawab bukan mesin itu, nanti bertanggung jawab Anda, ya. Harus terus ada keep tracknya. Nah ini contoh untuk membuat folder-folder, ya. Jadi saya membuat folder-folder ini ketika mau menulis misal mau menulis blockchain, maka ini referensinya. Nah, Anda bisa juga misalkan dalam satu bikin folder khusus, ya, misalkan blockchain pendahuluan, artikel blockchain pembahasan, artikel blockchain pembahasan kedua. Nah, ya, jadi tiap-tiap folder itu ada itunya sendiri-sendiri ya, ada referensinya sendiri-sendiri. Ya, paling ideal itu kalau referensi itu nggak berulang. Di pendahuluan pakai itu, pembahasan pakai itu lagi. Ya, Anda harus nyari referensi lagi yang bisa mendukung, menguatkan daripada hipotesa Anda tadi. Ya, jangan kemudian ibit aja yang banyak. Ya, itu nanti akhirnya jatuhnya menjadi tidak tidak sistematis dalam penulisan karya ilmiahnya. Ya, jangan lupakan untuk menelusuri seperti ini. Ya, di perpustakaan ini kayaknya di OLC yang kelima atau keenam ya. Itu kalau nggak salah ada OLC November mungkin itu ada OLC menelusuri literasi literatur ya digital secara tepat. Nah, itu nanti mungkin Anda bisa ikut itu dan kita akan belajar gimana sih nyarinya yang cepat dan sistematis. Nah, sementara ini Anda nyarinya ya di OAJ, Garuda, kemudian Google Scholar kan, atau yang paling database paling lengkap itu adalah lens.org, lens.org. Ya, bisa pakai itu ya, lens.org. Itu database paling lengkap, paling banyak. Cuman cara penggunaannya bagaimana? Nah, nanti kita belajar sama-sama. Manipulasi yang biasa dilakukan itu seperti ini. Manipulasinya biasanya. Edit PDF, hasil cek similarity, dipotong bagian bawahnya, ditempel punya temannya. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau ketahuan ini ya bahaya juga. Ya, bukan nggak bahaya lagi, tapi memang sudah bahaya. Kemudian memasukkan karakter di antara dua kata, diubah warna font menjadi putih, atau kemudian di setiap spasi dikasih superscriptnya dikecilin sampai font 3 gitu. Ada kemarin ada ya. Tapi bisa ketahuan ya bisa aja, gampang aja kan tinggal dikontrol A, kemudian superscriptnya dihilangi, kemudian fontnya diganti hitam semua, nanti kan kelihatan yang hidden.
Kalau ketahuan, ya menjadi catatan ya bagi anak tersebut, bagi mahasiswa atau mahasiswi tersebut. Sanksinya sebetulnya kalau di akademik itu cukup berat ya, sangat berat sebetulnya. Anda ingat kemarin ada kasus profesor yang kena plagiarisme, kemudian dituntut mundur dari jabatannya, dituntut dicabut gelar profesornya, bahkan ada di Ukraina, di mana kemana itu? Ukraina atau Rusia, itu ada salah satu pejabatnya yang dia ketahuan karya tulis S1-nya, S1-nya bayangkan dia mau jadi pejabat, kemudian ada oposisinya itu ngecek karya tulis S1-nya. Ternyata karya tulis S1-nya itu plagiasi. Wah, itu akhirnya dipermasalahkan sama oposisinya. Ya, hal seperti itu ya. Kita nggak tahu kita nanti ke depannya gimana, tapi pastikan Anda harus ada jejak digital yang baik. Anda kalau di Umsida ini lulus itu skripsinya itu nggak hanya di online kan di archive.umsid dengan open access, tapi pasti wajib untuk diterbitkan ya baik melalui AC Open atau iJINS. Kemudian videonya itu di online kan diviralkan lewat YouTube-nya Perpus. Kemudian kalau pakai poster di online kan dan diviralkan lewat Instagram. Bayangkan kalau Anda bikinnya asal-asalan itu akan menjadi jejak digital yang memalukan kalau asal-asalan. Tapi kalau Anda membuatnya dengan bagus, rapi, akan menjadi jejak digital yang membanggakan, ya, yang mudah untuk ditulis di portofolio Anda. Nah, ketika nanti ngerjakan, ya hindari untuk berbohong. Karena poinnya akademisi itu sebetulnya bukan nggak harus benar, ya, nggak harus benar, tapi harus jujur, ya, karena akademisi itu paling sering salahnya daripada benarnya. Tapi harus lebih banyak jujurnya daripada bohongnya, atau jangan pernah bohong sama sekali. Anda misalkan keliru, ya bilang aja keliru. Nah, Anda misalkan menggunakan AI, ya disampaikan saja, tapi AI-nya hanya untuk memperbaiki, ya, memperbaiki bahasa, nggak ada masalah. Penggunaan AI untuk memperbaiki bahasa itu nggak apa-apa sekarang, ya. Nanti kita bahas masalah itu ngelihat itu ya. Kemudian ke etika publikasi. Menerbitkan artikel ilmiah itu kalau kita udah submit ke satu lokasi itu sebetulnya nggak boleh lagi submit ke banyak ya. Jadi misalkan Anda submit ke jurnal X, Anda sebetulnya nggak boleh submit lagi ke jurnal yang lain ya. Jurnal X ya jurnal X aja, udah nggak bisa submit ke jurnal yang lain. Ya, maka kalau misalkan di jurnal X itu lama prosesnya, Anda bisa ngirimkan email atau chat yang untuk withdraw atau menarik. Itu boleh. Ya, boleh untuk menariknya. Maka menarik artikel yang nggak jadi diterbitkan di situ, itu boleh Anda ditarik. Oke. Oke, itu ada yang resen, tapi ini sebentar ya, saya lanjutkan sedikit. Kemudian bagaimana dengan menerbitkan artikel dan penulis proceeding buku dengan penulis yang sama? Ini ya tadi ya udah kita bahas ya. Jadi itu boleh-boleh saja jika memang sudah ditentukan oleh policy jurnal tersebut. Dan sekarang itu mayoritas jurnal-jurnal itu sudah membolehkan kalau misalkan Anda terbit di lokasi yang sifatnya itu preprint, server, blogger, atau repository, kemudian Anda mau submit ke jurnal, dan kecek stunit ini itu sama dan ternyata penulisnya itu Anda, maka akan di-exclude karena dianggap bukan publikasi ilmiah. Ya, maka akan di-exclude, dikecualikan, nggak dianggap sebagai plagiasi. Ini contohnya ya, ada kebijakan jurnal terkenal, itu semua sudah membolehkan hal yang seperti saya sampaikan tadi. Ya, contoh yang kedua, ya, boleh Paper Publication Policy. Contoh yang ketiga, boleh banyak sekali jurnal-jurnal besar karena memang aturannya membolehkan. Nah, jurnal-jurnal di Indonesia ada beberapa yang belum memahami itu, sehingga masih menganggap, loh ini terdeteksi Google. Oh ini udah berarti plagiasi, meskipun ketika dicek itu dia sendiri yang nulis, ya penulisnya sendiri, bukan orang lain. Nah, dalam artian belum diterbitkan ke jurnal, hanya terdeteksi ke Google.
Kalau logika ini dipakai, bayangkan misalkan Anda nulis di Facebook, Anda nulis di Twitter, Anda nulis di blog, kemudian kedetek Google. Masa iya itu merupakan publikasi? Kalau itu publikasi, berarti itu bisa digunakan sebagai syarat skripsi, sebagai syarat mengganti skripsi, sebagai syarat kepangkatan dosen, sebagai syarat PKD, kan tidak. Yang bisa digunakan hanya suatu bentuk laporan penelitian yang sah. Yang bisa digunakan hanya artikel ilmiah yang sah. Yang bisa digunakan hanya buku yang sah. Ada ISBN, ada ISSN, dan seterusnya. Ya, maka logikanya menjadi tidak pas. Kalau hanya mengatakan terdetek Google berarti terbit. Nah, itu logika yang policy menurut saya, sesat berpikir. Ya, akademik tesis itu karena laporan penelitian, maka bukan suatu bentuk penerbitan. Oke, saya kira ini nanti bisa dilanjutkan dengan dibaca. Ini kalau mungkin ada diskusikan, silakan kita diskusikan. Ya, kalau ada yang bertanya, silakan disampaikan ke chat, atau kalau ada yang raise hand, tadi ada yang raise hand. Siapa tadi raise hand tadi? Ada yang bertanya? Nggak ada ya, nggak ada. Saya lanjutkan lagi. Kalau diminta untuk mensitasi, ini ada pertanyaan. Oke. Bagaimana kalau diminta untuk mensitasi artikel tertentu atau kemudian menggunakan ghost author? Nah, ini yang sering joki tulisan, nah, joki skripsi gitu kan. Ya, joki tugas, ya, banyak sekali yang seperti itu. Itu dikatakan termnya atau istilahnya itu sebagai ghost author. Ya. Autor yang penulis tapi dia nggak muncul sebagai penulis, maka dikatakan sebagai ghost author. Ghost author ini kalau di buku yang tertentu seperti kayak buku profil perusahaan, nah itu boleh karena memang itu ditujukan untuk perusahaan dan bukan untuk menunjukkan kapabilitas dari seseorang. Nah, kalau ghost author digunakan untuk artikel ilmiah, maka itu menjadi suatu bentuk pelanggaran kode etik ilmiah, ya, kode etik publikasi ilmiah. Karena akhirnya nanti kita nggak tahu yang bertanggung jawab itu siapa dari riset ini. Apakah benar orang-orang yang tertulis di situ itu memiliki kapabilitas untuk menulis riset ini, ya. Sehingga kalau kalau dia katakanlah menulis dan ternyata di tulisannya itu dia capable menyatakan bahwa blockchain itu bermanfaat untuk teknologi X. Padahal yang nulis orang lain, tapi ketulis namanya dia. Nah, lambat laun dia dipercaya untuk pekerjaan nangani masalah blockchain di teknologi X karena dia punya paper itu. Wah, dia mau ngerjain sendiri, akhirnya melibatkan orang yang lama tersebut. Dia kalau orangnya ada, kalau orangnya nggak ada, ya sudah. Akhirnya nggak sesuai dengan skillnya. Ya, bisa membahayakan banyak orang, khususnya apalagi kalau bidangnya bidang kesehatan, bidang kedokteran. Nah, bisa membahayakan banyak orang. Nah, ini karena artikel ilmiah itu identik dengan kapabilitas atau kemampuan dari orang yang menulis tersebut, ya. Karena itu riset. Makanya fokus utamanya dari laporan penelitian seperti skripsi tesis itu adalah hasil risetnya, bukan cara nulisnya aslinya. Kalau makanya cara nulis sekarang ini sudah banyak dibantu dengan teknologi, ya. Sekarang yang diperlukan adalah hasil risetnya. Silakan kalau ada yang bertanya mungkin yang terkait dengan kode etik publikasi ilmiah dan plagiasi yang mungkin dialami atau terkendala untuk menghindari plagiasi atau terkendala dalam menulis atau terkendala dalam mencari referensi, ya silakan, kita masih ada waktu sampai jam setengah 2. Silakan bertanya aja, chat, atau bisa langsung sudah saya buka unmute-nya, silakan bisa langsung open mic-nya.
Gimana? Ada yang mau didiskusikan dari rekan-rekan mahasiswa semua di sini atau dosen di sini? Silakan. Mau tanya Pak, Ya, apa? bagaimana cara mensitasi jika kita mendapatkan referensi melalui website, Pak? Ya, cara paling gampang Anda menggunakan reference manager saja. Di situ nanti ada pilihan website. Masukkan informasi websitenya. Nah, misal dia di reference manajernya minta add link, kasih link, add title, kasih title, add penulis. Lah ini penulis ini wajib ya. Makanya kalau dari informasi dari website wajib ada penulisnya. Bagaimana jika itu informasi yang sifatnya umum yang ada di web itu seperti term of agreement, maka Anda tulis PT-nya atau perusahaannya. Nah, makanya kita tidak dianjurkan untuk mengambil dari website yang sifatnya adalah tidak otoritatif atau seperti kayak blog, WordPress itu kalau nggak otoritatif, nggak ketahuan secara jelas ini yang bikin itu kapabilitasnya apa, skillnya apa, kita nggak bisa menjadikan itu rujukan. Tapi kalau yang nulis blog WordPress itu adalah profesor, yang nulis blog atau WordPress itu adalah orang terkenal di bidangnya, dia meluangkan waktunya untuk menulis idenya di WordPress dan blog, dan di situ ada referensi, maka Anda bisa mengutip blog dan WordPress dengan mencantumkan penulisnya adalah profesor tersebut atau ahli tersebut. Ya, tapi kalau website yang ditulis secara random, apalagi kemudian paling lucu lagi, Anda ngambil citasi dari website dan ternyata yang nulis adalah tugas anak SD. Nah, itu lebih lucu lagi. Ya, Anda sebagai mahasiswa, kemudian Anda mengutip tulisan anak SD yang untuk tugasnya dia, yang nggak tahu kebenarannya itu benar apa enggak, tapi Anda kutip, itu akan menjadi sangat absurd dan sesat berpikir. Ya, itu Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita bebas plagiarisme? Nah, kita bagaimana caranya? Nah, caranya ini sama seperti bagaimana kita bebas dari berbohong gitu. Karena plagiarisme itu sebetulnya itu adalah ketidakjujuran ya. Mahasiswa itu sebetulnya sederhana kok. Akademisi itu sederhana. Akademisi itu kuncinya itu cuma tiga. Jujur, transparan, bisa dipertanggungjawabkan. Cuma tiga itu toh. Nggak ada bahasa harus benar, nggak boleh salah gitu nggak ada. Tapi jujur, transparan, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi lebih baik Anda bikin sendiri salah karena Anda bingung kemudian Anda salah ya daripada kemudian Anda berbohong. Itu ya karena itu akan menjadi noda di perjalanan hidup Anda ya. Anda akan mungkin pada tahap ini mungkin Anda nggak menyesalinya, tapi ketika Anda udah masuk di tahap yang dimana Anda dibutuhkan suatu jejak portofolio yang bersih ya, Anda akan menyesal bahwa masih ada noda itu di data diri Anda. Jika seorang mahasiswa melakukan joki dalam penulisan skripsi atau artikel, apakah bisa dipastikan pihak dosen mengetahuinya? Ya, itu relatif. Kalaupun tahu, sebetulnya dosen akan diam saja, ya. Diam kenapa? Karena biasanya dosen akan ngelihat apakah yang bersangkutan ini mengakui atau tidak. Karena yang poinnya sebetulnya di sini ada kejujuran. Ya, kalau misal mengakui berarti minimal nanti mungkin akan diminta untuk membuat dengan versinya sendiri.
atau kemudian diminta untuk menjelaskan saja dengan versinya sendiri. Ya, tergantung prodi atau dosennya masing-masing ya. Tapi pada intinya dosen itu pasti akan tahu. Kenapa? Karena dosen itu yang melakukan pengajaran pada diri Anda mulai semester 1 sampai semester 8. Dan mereka tahu dari cara Anda menulis tugas, dari cara Anda berinteraksi dengan beliaunya saat di kelas, dia akan tahu selevel apa, semampu apa Anda akan membuat suatu bentuk karya, batasannya sampai mana. Nah, itu sudah tahu karena sudah berpengalaman mengajar tahunan, bahkan ada yang sudah puluhan tahun ya. Jadi kalau Anda pakai joki pun dosen tinggal nunggu aja sebetulnya mau ngaku apa enggak gitu. Itu aja. Apakah lulusan dari teknik industri Saman mau jadi editor jurnal? Nah, editor jurnal itu adalah orang yang expert di bidang itu. Berarti kalau Anda tulisan teknik industri, Anda boleh jadi editor jurnal teknik industri, sekupnya teknik industri. Nggak mungkin sampai jadi jurnal hukum, gitu kan? Kecuali Anda orang yang expert di bidang teknologi informasi khusus pengelolaan jurnal. Nah, itu Anda bisa ditaruh dimanapun. Contohnya saya muncul kadang-kadang di editor jurnal informatika, muncul sebagai di editor jurnal apa komunikasi, muncul editor jurnal ekonomi ya. Padahal saya bidangnya adalah bidang hukum. Nah, karena memang saya ahli di bidang pengelolaan jurnalnya. Nah, maka kalau Anda expert di bidang tertentu, pastinya akan mudah Anda untuk menjadi eh, mendapatkan posisi di bidang itu. Ya, apalagi sekarang kan banyak sertifikasi ya. Ada certified itu yang Anda perlu pelatihan dan kemudian dapat sertifikasi, Anda kejar itu. Anda akan mendapatkan banyak skill yang bisa Anda tampilkan sebagai portofolio di LinkedIn Anda ya, karena itu yang sekarang dicari ya. Bukan hanya gelarnya saja, tapi gelar itu untuk menunjukkan bahwa pola pikir Anda itu sudah pola pikir yang sistematis DS1. Gelar doktor menunjukkan Anda memiliki pola pikir filsafati. Gelar S2 menunjukkan bahwa Anda memiliki pola pikir yang berbasis pada teori-teori terkini. Gelar S1 menunjukkan bahwa Anda mampu untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang ada di masyarakat atau ada di lokasi Anda bekerja. Sehingga Anda dengan mudah bisa menjawabnya. Itu toh. Sebenarnya gelar itu cuma mau menunjukkan itu toh. Ya. Apalagi yang kaitannya dengan plagiasi, kalau misalkan Anda merasa sudah cukup, ya nanti ini rekamannya kita save dan kita share. Tapi kalau misalkan ada yang mau sharing tipsnya atau untuk menghindari apa plagiasi itu bagaimana, ya boleh aja bertanya seperti yang tadi itu ya, plagiasi itu sama seperti orang berbohong. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Ya Anda jujur saja. Anda ini ngambilnya dari sini, referensinya dari sini, dari sini. Anda belum dapat referensinya, ya bilang aja belum dapat referensinya. Ya, tidak perlu untuk merekayasa atau manipulasi. Kalau Anda bingung cara mendapatkan referensinya, Anda bisa kontak ke perpustakaan. Penerbitan jurnal di jurnal Garuda seperti apa, Pak? Garuda itu bukan jurnal, Garuda itu adalah indexing. Anda tinggal buka garuda.kemdikbud.go.id, di sana kan ada list. Nah, list itu Anda cari yang mau Anda tuju yang mana. Kalau Anda mau contoh seperti kayak Aceh Open di Umsida, izin semua jurnal di Umsida itu terindeks Garuda, semua jurnal di Umsida itu bahkan 95% itu terakreditasi Sinta. Ada 5% itu karena jurnal baru belum terakreditasi Sinta. Ya. Jadi ya jurnal Garuda itu banyak sekali. Maka menjadi nggak logis kalau misalkan ada mahasiswa Umsida bayar jutaan hanya sekedar untuk terbit di jurnal Garuda atau Sinta. Ya, itu nggak logis. Kecuali kalau memang yang dituju adalah Sinta 2, Sinta 1 gitu.
Tapi kalau kelasnya S1 ya itu relatif sih, terserah Anda. Kalau Anda ingin memiliki portofolio yang bagus, ingin S1 sudah punya jurnal Sinta 2, ya nggak masalah. Tapi kalau Sinta 2 ya memang ada yang berbayar dan ada yang gratis juga banyak. Nah, tinggal Anda milih-milih aja di jurnal itu. Poinnya untuk ke jurnal itu sebetulnya sederhana, bahwa tulisan Anda itu tulisan yang memiliki nilai keunikan, orisinalitas, bukan plagiasi, serta referensi yang cukup. Referensinya pun mayoritas adalah jurnal ilmiah. Selesai sudah. Ya, cuman begitu aja. Tapi kalau Sinta 2, dia minta bermacam-macam. Minta datanya yang banyak, yang valid, minta analisis datanya dengan sumber-sumber yang lebih kredibel atau valid, misal dari jurnal Index Scopus, referensinya. Kemudian minta novelty-nya dari penelitian sebelumnya bagaimana, dan seterusnya. Ya, itu beda-beda caranya. Ya, nanti bisa mengikuti itu lebih lanjut di sesi OLC yang penulisan karya ilmiah. Ada lagi? Apa itu? Apa itu? Pak, bagaimana jika kita mendapatkan materi yang bagus dan kita dapatkan di internet tetapi tidak ada referensinya? Bagaimana cara mensiasatinya? Loh, kok maksudnya itu materi di internet tapi tidak ada referensinya? Itu maksudnya gimana? Anda kan sudah dapat materi di internet. Materi di internet itu berarti kan kalau dia itu nulisnya nggak ada referensi, ya berarti nggak kredibel toh. Dia aja sendiri nulisnya nggak ada rujukannya. Nah, berarti kan asbun, asal bunyi aja dia, nggak bisa dipertanggungjawabkan statementnya yang ada di situ. Nah, kalau nggak ada statement yang ada di situ, gimana mau mensitasinya? Kalau misalkan Anda menganggapnya itu sebagai, lo ini isinya bagus Pak, isinya ini seperti yang mirip seperti yang mau saya jawab. Tapi saya mau melihat ini rujukannya dia dari mana. Itu mungkin maksudnya ya. Kalau maksudnya itu ya gampang aja. Anda tinggal masukkan itu ke Perplexity. Ya, atau Perplexity kan ya, Perplexity AI itu, atau Anda bisa masukkan itu ke SkyPress ya. Nanti dia akan menunjukkan referensi yang relevan dengan itu. Ya, itu jalan paling mudah sekarang untuk nyari. Sekarang nyari referensi itu mudah sekali ya. Apa saja software pembantu penulisan yang mudah diakses? Ya, relatif tergantung sampean membantunya dalam taraf apa. Sekarang yang paling powerful membantu penulisan pastinya adalah GPT yang plus berbayar. Itu yang paling powerful sudah. Ada pluginnya bermacam-macam itu. Itu bisa disetting mencari referensi, bisa disetting mencari apa data, bisa disetting menvisualisasikan data, buat chat, buat grafik, itu semua bisa dengan yang plus tapi ya bukan yang gratisan. Atau dengan Skyspace itu juga bisa. Tapi kembali lagi dengan banyaknya tools yang kayak gitu itu, Anda harus double check ya. Elicit.org itu juga sama, itu juga mempermudah untuk membuat sistematik literatur review ya. Kalau sampean besok ikut daftar juga, nanti di situ kan kita jabarkan dengan jelas tools-toolsnya yang terkait dengan itu apa saja. Ya, pada poinnya Anda bisa sekarang searching dulu, nyoba ngelihat elicit.org itu apa, Skyspace itu apa, kemudian Perplexity itu apa, kemudian ada lagi Skype AI itu apa, ada Leadmap itu juga bagus juga untuk menelusuri literatur, ada Open Knowledge Map itu juga bagus juga untuk menelusuri literatur, ada Research Rabbit itu juga bagus juga. Ya. Kemudian apa ya? Kalau apa bisa menjadi seorang jurnalis itu wartawan. Pengelola jurnal itu bukan jurnalis. Pengelola jurnal itu adalah akademisi yang membantu komunitas memverifikasi ilmu pengetahuan. Kalau jurnalis adalah profesi yang membantu masyarakat mengetahui fakta atau peristiwa yang terjadi terkini. Nah, itu beda ya. Kalau mau jadi jurnalis wartawan, siapapun bisa asalkan Anda memiliki skill yang cukup
memiliki mental yang cukup, memiliki waktu yang cukup. Ya, karena kalau jadi jurnalis itu bayarannya kecil-kecil gitu, dan kemudian tapi tekanan deadline-nya sangat besar sekali. Ya. Bagaimana biar semangat menulis? Nulis itu sama dengan ngomong. Anda kok bisa semangat ngomong? Pasti jawabannya karena ngomong itu tidak ada buktinya sebetulnya, ya, nggak ada beban, nggak ada jejaknya. Tapi kalau nulis coba, Anda paling mudah coba untuk ngelihat pakai voice to text, ya. Kalau kita ngobrol di warung kopi sama temen, mulai bahasannya sepak bola sampai berakhir bahasan akhirat dan jin, itu semuanya kan topiknya beragam. Coba sampean gunakan voice text, ya. Itu jadi berapa halaman coba itu. Nah, kemudian sampean baca ulang, sampean ngobrol apa aja sama teman saya sampean tadi itu dengan voice text, dan Anda bagi-bagi babnya. Kemudian Anda coba telusuri pembicaraan Anda itu ada referensinya enggak, apa sekedar ngobos gak referensi ini. Nah, ini bedanya menulis ilmiah itu dengan orang ngobrol di warung kopi. Semua itu harus ada referensinya, harus ada dalilnya, ya. Enggak sembarangan ngomongnya. Dikatakan akademisi ini karena setiap informasi, ucapan yang dia keluarkan itu ada sumbernya, ada rujukannya, ada referensinya. Nah, ini tuh bisa dimulai dengan sekarang setiap Anda ngomong, usahakan ada referensinya. Referensinya bukan dengan jari ini wong iku ini katanya ini, itu yang dikatakan sebagai hearsay, itu adalah fallacy, kesesatan berpikir. Dikatakan pendusta seorang muslim jika dia mengatakan apapun informasi yang dia dengar. Nah, itu hadisnya kan begitu. Maka seorang muslim harus memverifikasi informasi itu dulu, baru kemudian dia mengucapkan yang sesuai dengan hasil verifikasinya. Nah, memverifikasi itu kan berarti ada rujukannya, ada sumbernya, ada referensinya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai seorang akademisi atau ilmuwan atau orang yang memiliki kemampuan ilmiah. Nah, dari semua berbasis pada ilmu, ya. Jadi gitu. Coba pakai voice note, ya. Nyoba ketika ngobrol sama temannya, sampean pakai voice note. Itu kan jadi banyak tuh, 2 halaman, 3 halaman Google Doc. Masukkan semuanya ke GPT, ya, eksperimennya ya, masukkan semuanya ke GPT, minta GPT memetakan isi percakapanmu apa, dan minta dia menjadikannya sebagai percakapan yang akademik gitu. Wah, menarik itu. Ya, nanti sampean bisa punya persepsi baru bagaimana cara ngomong dengan teman yang secara akademik, ya. Hal-hal yang remeh-remeh kayak gitu itu sebenarnya pekerjaan peneliti, ya. Makanya meneliti itu mengasihkan karena apapun dicoba, ya, nyoba-nyoba. Bagaimana dengan software membantu penulisan referensi? Apakah ada yang lain, Pak? Pakai Zotero. Zotero. Mendeley itu kadang bermasalah, berat juga, ya. Saya lebih suka pakai Zotero, enteng. Connect dengan Google Docs juga enak, lancar. Malah nggak suka pakai Mendeley. Ada yang lain, EndNote, tapi berbayar. Zotero itu gratis karena dia open source, dikembangkan oleh komunitas. Jadi lebih baik pakai Zotero. Ya, itu kalau saran saya. Kemudian, apakah kita boleh minta materi PPT? Materi PPT akan dikirim ke email masing-masing yang mendaftar. Akan dikirim nanti oleh pustakawan dari perpustakaan, rekaman dari acara ini, OLC ini, sama materinya. Nanti dikirim. Ya, yang besok juga begitu sama. Untuk itunya, tapi sertifikatnya, saya rasa ketika mengikuti 4 kali pertemuan ya, baru nanti muncul sertifikat. Ada yang lain? Oke, nggak ada. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ada yang banyak yang... Jika tidak kebagian daftar kuota di Presmawa, bagaimana? Apakah bisa mendapatkan? Oh ya, nanti materinya itu online di websitenya perpustakaan, ya.
Materinya online di websitenya perpustakaan. Barengan dengan beritanya biasanya. Pantau saja sosial media Perpus ya, di Instagram Perpus Umsida atau di YouTube-nya Umsida Library ya. Di situ nanti juga ada di deskripsinya link-link ke materi, link ke rekaman gitu. Pantau juga Facebook page-nya, pantau juga join yang apa Telegram channelnya Umsida Library atau join juga ke WhatsApp channel dan WhatsApp grupnya yang library ya. Semua di joini aja semua untuk mendapatkan informasi terbaru atau kalau ada materi-materi yang menarik ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi di sini? Bu Nur dan Bu Bulkis kalau ada tolong di screenshot ya. Apakah ada bimbingan jurnal di Perpus Umsida apa ada bimbingan jurnal Pak? Sebetulnya ada ya, ada cuman ada asamen bisa ngisi yang ada di link tree-nya Perpus Umsida itu ada namanya online literasi kelas. Kemudian sampean milih yang OLC kelompok ya. Tapi yang OLC kelompok ini dia harus minimal 10 orang. Kalau nggak 10 orang nggak bisa ya. Karena biar sekalian waktunya dari para pustakawannya untuk ngajarinya ya, waktunya biar kan eman-eman juga kalau cuma satu orang nanti satu orang lagi, wah nanti berapa jam nanti yang diperlukan ya, minimal 10 orang, harusnya malah minimal 20 biar efektif, tapi nggak apa-apa 10 nggak apa-apa ya, tapi mau 15 20 malah lebih bagus. Nanti kita jadwalkan kapan yang Anda pelajari, apa Anda pilih di situ ya. Ke Linktree ya, jangan lupa ke Linktree-nya Perpus Umsida dan di daftar yang OLC kelompok atau aksidental. Ya, gitu Mbak Aprilia Dita. Bisa di screenshot Mbak, ini mungkin tampilannya Bu Nur atau Bu Bulkis sudah? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, ayo. Ada yang tanya lagi? Ada waktu 15 menit. Pemberitahuan untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk presensi hari ini monggo bisa diakses. Saya sudah masukkan. Untuk pesan, ya.